Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment khususnya di instrumen saham. Jadi buat teman-teman investor boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Seperti yang cukup lama kita ketahui, harga acuan batubara dunia yang menjadi indikator utama kinerja emiten coal sedang tinggi-tingginya. Seperti yang teman-teman perhatikan, beberapa waktu lalu itu sempat menyentuh harga all-time high-nya di 230 US dollar per metric ton. Meskipun karena adanya isu krisis energi di China, pemerintah China memberikan intervensi, harganya cukup drop, cukup jauh ya, ke 150-an US dollar per metric ton saat ini. Nah, meskipun begitu, harga 150-an USD per metric ton ini masih tergolong tinggi loh, teman-teman. Kalau kita coba bandingkan ke all-time high-nya di tahun 2011 lalu, yang hanya mencapai 130 US dollar per metric ton. Tentunya harga acuan yang masih tinggi ini akan mendongkrak harga jual rata-rata ekspor batubara ke negara-negara lain, yang pada akhirnya akan meningkatkan revenue dan net profit dari perusahaan. Ditambah dengan banyaknya krisis energi yang terjadi di beberapa negara, meskipun digaungkan green energy, apakah benar industri batubara saat ini sudah masuk ke sunsetnya? Buat teman-teman yang tertarik buat beli saham emiten batubara, apakah harga saat ini masih layak untuk kita koleksi? Nah, di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa saya, update kuartal ketiga, analisa fundamental, prospek, dan valuasi dari 4 emiten coal di Indonesia. Ada Harum, ITMG, PTBA, dan MBAP. Nah, seperti apa kinerja mereka di kuartal 3 ini? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan update kuartal ketiga, fundamental, valuasi dan prospek dari saham Harum, ITMG, MBAP, dan PTBA. Apakah benar sudah sunset industri? Nah, sebelumnya saya mau bahas tentang pergerakan harga acuan batubara dunia dulu nih. Di sini ada dua ya. Yang pertama ada Newcastle Coal, dan yang kedua adalah HBA Minerba. Nah, apa bedanya? Untuk Newcastle Coal ini biasanya jadi acuan untuk ekspor batubara, sedangkan untuk HBA ini jadi acuan untuk penjualan batubara dalam negeri. Nah, kalau kita perhatikan dari Newcastle Coal, itu sempat menyentuh all-time high-nya ya, di 230-an USD per metric ton. Namun sempat drop secara signifikan karena ada intervensi dari pemerintah China, ya mereka sedang ada krisis energi, sehingga suplai batubara digenjot oleh mereka, sehingga menyebabkan harga acuan turun. Saat ini di kisaran 153 USD per metric ton. Nah, namun sebenarnya untuk harga 150-an USD per metric ton ini masih tergolong tinggi nih. Kalau kita bandingkan dengan all-time high di tahun 2011 yang di kisaran 130-an USD per metric ton aja. Jadi sebenarnya dari segi prospek masih positif ya kalau memang masih bertahan di kisaran 153 USD per metric ton untuk harga acuannya. Nah, sedangkan untuk harga HBA Minerba bisa kita lihat saat ini malah sedang all-time high-nya nih dibandingkan dengan 10 tahun terakhir. Ya, 10 tahun terakhir ini di kisaran 130, saat ini ada di 161. Jadi ini juga menjadi katalis positif untuk saham-saham yang menjual batubaranya itu ke dalam negeri. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, teman-teman bisa langsung cek aja untuk Newcastle Coal di tradingeconomist.com dan HBA Minerba-nya sumbernya di minerba.esdm.go.id. Nah, saatnya kita masuk ke sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas dulu nih. Yang pertama ada Harum, PT Harum Energy Tbk. Yang kedua ada PT Indo Tambang Raya Megah Tbk ya atau ITMG. Yang ketiga ada MBAP, PT Mitra Bara Adri Perdana Tbk, dan yang terakhir ada PTBA atau PT Bukit Asam Tbk. Nah, seperti apa sih persamaan dan perbedaan dari 4 emiten yang kita bahas ini? Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun didirikannya, untuk Harum didirikan sejak tahun 2007 nih. Nah, untuk ITMG sejak tahun 87, MBAP sejak tahun 92, dan PTBA sejak tahun 81. Dari segi usia bisa kita lihat ya, kalau PTBA nih yang ternyata yang paling tua ya, atau pertama kali didirikannya tahun 81. Nah, dari segi IPO-nya, kalau kita mau lihat, Harum itu IPO di tahun 2010. Yang untuk ITMG di tahun 2007, MBAP di tahun 2014, dan PTBA di tahun 2002. Ya, kembali untuk PTBA, dia yang pertama kali IPO dibanding teman-temannya 3 yang lainnya. Nah, kalau kita mau lihat dari sisi kepemilikan masyarakatnya, juga bisa kita lihat untuk Harum dimiliki oleh masyarakat sekitar 16,55%. Nah, untuk ITMG sekitar 31,91%, MBAP hanya 10%-an, dan PTBA di 31,15%. Ya, dari rasio kepemilikan masyarakat sebenarnya udah cukup oke, namun untuk MBAP ini memang cukup kecil ya, hanya 10%. Nah, biasanya ini sahamnya di pasar itu nggak liquid. Kalau ada yang beli dalam jumlah besar, itu biasanya harganya nggak lama cepat naik atau cepat turun gitu kalau jual. Nah, selanjutnya kalau kita mau lihat dari sumbangsih segmen batubaranya, untuk Harum ternyata hampir 100% nih
menyumbang ke revenue-nya dari segmen batubara. Sedangkan untuk ITMG 100% revenue-nya disumbang dari batubara, MBAP juga 100%, dan Bukit Asam sekitar 98,54%. Ya sebenarnya hampir 100% lah ya, sama-sama besar komposisi penyumbang revenue-nya dari batubara. Nah selanjutnya kalau kita mau lihat dari sisi ekspor, untuk Harum ternyata 100% produksinya itu diekspor ke luar negeri. Nah untuk perhitungan ekspor 100% ini sudah di luar perhitungan DMO ya, atau Domestic Market Obligation. Jadi kan pemerintah mengharuskan setiap perusahaan batubara itu menjual 25% produksinya ke dalam negeri dulu, baru sisanya boleh diekspor. Nah, untuk ITMG sendiri, komposisi ekspornya 78,58%, MBAP di 94,54%, dan PTBA di 44,75% nih. Nah, sekilas bisa kita lihat kalau PTBA ternyata cukup dominan fokusnya itu untuk penjualan dalam negeri dibanding ke luar negeri. Nah, kalau kita mau lihat negara-negara tujuan ekspor, untuk Harum bisa kita lihat ternyata dominan ke China nih, 80% ekspornya ditujukan ke China, ya pengimpor batubara terbesar di dunia. Sedangkan untuk ITMG cukup merata, ada ke Asia Tenggara, India dan Pakistan 37,12%, Taiwan, China, Hong Kong dan Korea 22,25%, Jepang 18,45% dan Australia 0,73%. Sedangkan untuk MBAP sendiri ternyata banyak ke Korea Selatan nih, sebesar 62,63%. Oh ya, untuk pembagian tujuan ekspor ini saya menggunakan data laporan keuangan tahun 2020 akhir ya, kuartal 4. Dan kebetulan untuk MBAP ini di tahun 2020 banyak ke Korea Selatan. Nah, selanjutnya untuk PTBA, untuk ekspornya banyak ke India nih dan Taiwan. Dan juga Tiongkok ya. India 11,56%, Taiwan 6,82%, dan Tiongkok 6,06%. Nah, selanjutnya untuk penjualan ke domestik tentunya mudah ya, tinggal 1% dikurang komposisi ekspornya. Jadi untuk Harum domestiknya 0%, sisanya. Untuk ITMG 21,42 masih dijual ke domestik. Untuk MBAP hanya 5,46% dan untuk PTBA sebesar 55,25% dijual ke domestik. Nah, selanjutnya kita mau lihat dari sisi profitabilitasnya ya, dari sisi revenue-nya. Ini sudah saya buatkan grafiknya. Dan kalau kita perhatikan di tahun 2020 ke 2021, semua emiten ini kompak naik ya, mencatatkan penjualan atau revenue yang meningkat dibanding tahun 2020. Kalau kita mau lihat angkanya, selama 5 tahun terakhir, CAGR-nya ternyata yang paling banyak adalah PTBA nih. CAGR-nya mencapai 7,33% peningkatannya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan tahun lalunya aja, ternyata Harum yang punya growth revenue paling tinggi, yaitu sebesar 76,14%. Selanjutnya dari sisi net profit, nah ini grafiknya sudah saya buatkan juga. Di tahun 2020 ke 2021, kompak pada meningkat ya, kecuali Harum kalau kita perhatikan. Harum ini dari tahun 2020 832 miliar turun ke 716 miliar. Kalau kita mau bandingkan 5 tahun CAGR-nya, yang paling tinggi adalah ITMG nih, meningkatkan net profit sebesar CAGR 10,31%. Sedangkan kalau kita mau bandingkan dengan tahun terakhirnya aja, ITMG juga growth-nya luar biasa signifikan ya, mencapai 810,36%. Bisa kita lihat juga nih, grafiknya di tahun 2020 hanya 500-an miliar, tiba-tiba di 2021 mencapai 5 triliun rupiah untuk net profit ITMG. Nah, selanjutnya dari sisi gross profit margin, ini juga kita bisa bandingkan, keempat emiten cukup tinggi ya, sama-sama di kisaran 40% ke atas. Namun kalau kita mau lihat yang paling tingginya, ada di Harum nih, yang mencatat 49,53% untuk gross profit marginnya. Nah, bagaimana dengan operating profit marginnya? Juga kita bisa bandingkan, dan bisa kita lihat juga ternyata yang operating profit margin atau OPM yang paling tinggi ada di Harum, ya sebesar 34,78%. Beda tipis dengan PTBA yang 32%-an, tapi lumayan jauh sama ITMG dan MBAP nih, yang di kisaran 20%-an. Nah, selanjutnya dari sisi net profit margin, juga kita bisa bandingkan, ternyata sama-sama tinggi ya, 4 emiten ini masih angkanya di atas 18%-an, 2 digit gitu ya, untuk emiten batubara. Jadi kalau kita mau lihat yang paling terbaik untuk di tahun 2021 di annualize, itu MBAP ternyata yang punya net profit margin paling tinggi, sebesar 24,65%. Nah, yang menarik ini ada Harum ya, di tahun 2020 meningkat secara signifikan, tapi tahun 2021 drop lagi net profit marginnya. Nah, ini untuk detailnya teman-teman nanti perlu gali lagi nih ke laporan keuangan perusahaannya. Ada apa sih di tahun 2020 ini? Nah, selanjutnya dari sisi return on equity juga bisa kita bandingkan, dan kita bisa lihat nih, ternyata dengan adanya peningkatan harga acuan batubara, tren ROE juga ikutan meningkat nih, dan cukup signifikan juga dari tahun 2020 ke 2021. Dan kalau kita mau lihat yang paling tinggi, ternyata ada di MBAP nih, yang ROE-nya mencapai 43,95% di kuartal 3 2021.
Nah, ini dari rasio profitabilitas. Kita lanjut ke kondisi neracanya ya. Yang pertama ada aset. Nah, kalau aset kita coba bandingkan dari tahun 2020 ke 2021 juga pada meningkat nih. Dan kalau kita mau lihat persentasenya, Harum paling tinggi CAGR-nya. Selama 5 tahun terakhir mencatatkan 13,41% peningkatan asetnya. Lalu kemudian dari sisi growth dibanding tahun lalu juga Harum yang punya peningkatan paling tinggi, 45,47%. Namun perlu dicatat ya teman-teman, aset itu kan komposisinya ada dua, ada ekuitas dan liabilitas. Nah, kira-kira mana sih yang lebih cepat peningkatannya, lebih banyak nambahin utang atau nambahin ekuitas gitu. Nah, lanjut kita bahas tentang hutangnya nih atau liabilitas. Ini grafiknya selama 5 tahun terakhir, dan kalau kita melihat angkanya juga kita bisa simpulkan, kalau ternyata ITMG yang punya peningkatan hutang paling rendah nih, hanya 4,99%. Coba kita bandingkan dengan CAGR-nya Harum. Harum itu 5 tahun CAGR-nya mencapai 28,42%. Ya, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, ITMG juga paling rendah, meningkatnya hanya 49,68%, sedangkan kalau kita lihat Harum itu mencapai 278% peningkatan hutangnya dibanding tahun lalu. Jadi sebenarnya dengan melihat angka ini juga kita bisa simpulkan nih, ternyata peningkatan asetnya Harum yang cukup signifikan itu dikarenakan oleh peningkatan hutang yang lebih signifikan dibanding ekuitasnya gitu. Nah, lanjut ke bagian ekuitas. Ini pergerakan 5 tahun terakhir, dan kalau kita melihat angkanya juga bisa kita simpulkan kalau peningkatan ekuitas paling kencang ada di PTBA. Ya, saya kira 11,17%. Dan kalau kita lihat growth-nya dibanding tahun lalu juga PTBA nih yang cukup kencang, 23,97%. Ya, dibanding lagi kalau Harum tadi CAGR-nya hanya 9,53% ya untuk ekuitasnya, sedangkan growth banding tahun lalunya hanya 17,85%. Jadi sudah clear peningkatan aset yang cukup signifikan Harum dikarenakan oleh peningkatan hutang. Nah, ini dari rasio neracanya ya. Nah, bagaimana dengan cash flow-nya? Nah, cash flow-nya ada 3, kita bahas yang pertama dulu, cash flow from operation. Jadi bisa kita lihat bagannya selama 5 tahun terakhir, ternyata untuk CFO keempat emiten ini semuanya sama-sama positif ya. Berarti ini hal yang bagus, karena artinya lebih banyak uang yang masuk dibanding uang yang keluar di tahun itu. Nah, kemudian yang kedua ada cash flow from investment. Nah, kalau kita lihat selama 5 tahun bagannya ternyata keempat emiten dominan negatif angkanya. Nah, ini adalah hal yang bagus ya, karena angka negatif pada cash flow from investment artinya perusahaan itu ekspansi. Nah, kemudian yang terakhir ada cash flow from financing. Nah, sini selama 5 tahun terakhir bisa kita lihat dominan negatif, kecuali Harum ya. Harum itu di tahun 2021 kuartal 3 tercatat positif cukup signifikan. Nah, sebenarnya untuk CFF ini kita harapannya negatif ya, karena artinya lebih banyak melunasi hutang dibanding nambahin hutang. Nah, untuk kasus Harum berarti tahun 2021 kuartal 3 ini tercatat lebih banyak nambahin hutang nih, cukup signifikan. Nah, secara overall sebenarnya sama-sama baik ya, cuma memang untuk Harum ini bisa kita perhatikan lebih karena ada peningkatan hutang yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagaimana dengan rasio hutang terhadap ekuitasnya? Di sini saya sampaikan pergerakan 5 tahun terakhir untuk rasio DR-nya. Jadi kita bisa simpulkan meskipun penambahan hutang Harum cukup signifikan, tapi ternyata rasio DR-nya ini masih paling rendah dibanding 3 emiten lainnya. Hanya 0,38, yang bisa terbilang cukup sehat. Nah, selanjutnya kita mau coba hitung bagaimana valuasi harga sahamnya, apakah masih murah atau masih wajar. Yang pertama kita pakai rasio price to book value ya, atau PBV. Ini pergerakan PBV-nya selama 5 tahun terakhir, dan bisa kita lihat untuk Harum ternyata naiknya sudah sangat signifikan nih. PBV-nya sudah mencapai 3,53 kali, yang berarti lumayan mahal ya, atau cukup mahal. Dan kalau kita mau lihat, yang paling murah ternyata ada di PTBA nih, hanya 1,47 kali di kondisi pada saat video ini dibuat. Nah, kemudian rasio kedua kita gunakan price to earning ratio ya, atau PE ratio. Nah, ini pergerakan 5 tahun terakhir, dan bisa kita lihat ya, tahun 2020 itu karena harga acuannya cukup rendah, maka PE-nya jadi pada naik-naik. Sedangkan tahun 2021 karena harga acuannya itu meningkat secara signifikan, earnings-nya perusahaan meningkat secara signifikan, maka pada kompak untuk PE rasionya itu turun gitu ya, karena harga sahamnya itu belum kemana-mana. Nah, beda dengan Harum, Harum ini sudah meningkat secara signifikan ya, bahkan PE rasionya mencapai 30,30 kalinya. Ini sudah sangat mahal nih kalau dari rasio PE rasio. Jadi kalau dari rasio ini bisa kita katakan yang paling murah itu ada di ITMG nih, rasionya masih di 4,63 kali. Meskipun untuk MBAP dan PTBA juga masih murah ya, juga sama-sama di kisaran 4. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling menarik ya, tentang histori harga saham, karena nanti di sini kita akan coba melakukan perhitungan harga wajarnya dan apakah harga saat ini masih tergolong wajar atau sudah kemahalan. Nah, di sini saya tampilkan dulu pergerakan harga saham 4 emiten yang kita bahas. Ini bagannya saya ambil dari Google aja ya, saya crop dan saya masukin ke PPT ini. Dan kita bisa lihat sekilas pergerakan 5 tahun terakhir itu semuanya sama-sama positif ya. Semuanya hijau, nggak ada yang merah. Nah, sekarang saya mau coba hitung nilai wajarnya menggunakan metode EPS growth ya.
Nah, untuk detail perhitungannya nggak bisa saya sampaikan di sini karena cukup panjang, tapi sebelumnya saya pernah membuat videonya untuk cara perhitungannya. Jadi kalau teman-teman mau belajar, nanti saya taruh linknya di atas ya. Bisa langsung klik aja dan nanti belajar di sana. Nah, untuk menghitung harga EPS growth ini, saya menggunakan dua asumsi. Yang pertama, growth EPS-nya saya buat konstan 4% selama 10 tahun ke depan, dan untuk inflasi yang saya gunakan lebih tinggi nih dibanding EPS-nya, yaitu di 4,3% atau 50% dalam 10 tahun ke depan. Nah, saya rasa untuk asumsi ini cukup konservatif ya, masa growth EPS-nya lebih kecil dibanding inflasinya. Tapi nggak apa-apa, kalau dalam hitungan ini aja sudah masih tergolong murah, berarti kan sangat baik gitu ya, kondisinya under value. Nah, setelah melakukan perhitungan ini, maka akan muncullah perhitungan harga wajar untuk 4 emiten ini. Untuk Harum ditemukan perhitungan saya, harga wajarnya ada di 3.900-an. Untuk ITMG di 33 ribuan, MBAP di 6 ribuan, dan PTBA di 5 ribuan. Dan kalau kita mau hitung margin of safety-nya atau diskonnya, Harum ini ternyata udah kemahalan nih. Diskonnya bahkan sampai minus ya. Dan untuk ITMG masih ada diskon 39%, MBAP terdiskon 42%, dan PTBA terdiskon 49%. Nah, dengan diskon ini, maka harga saat ini kalau misalnya balik ke harga wajarnya, ada upside potensial ya. Kecuali untuk Harum nih ada downside potensial. Ada kemungkinan minus sampai 51%. Nah, untuk ITMG masih mungkin naik sampai 63%, MBAP 72%, PTBA 97%. Dan kalau kita mau perhatikan harga all time high-nya selama saham ini IPO gitu ya, itu Harum ada di 10 ribuan, ITMG di 53 ribuan, MBAP di 4 ribuan, dan PTBA di 4.800-an. Nah, kayaknya nggak adil kalau kita cuma bahas potensi cuannya aja. Kita juga perlu bahas potensi resikonya ya. Nah, untuk metode perhitungan resikonya, saya menggunakan harga all time low ya, selama 5 tahun terakhir. Nah, untuk Harum, harga all time low-nya pernah di 1.100-an, ITMG di 6.800-an, MBAP di 1.400-an, dan PTBA di 1.800-an. Jadi kalau misalnya harga saat ini balik ke harga all time low-nya, maka ada maksimum risk untuk Harum itu minus 86%. Nah, untuk ITMG ada di minus 67%, MBAP di minus 61%, dan PTBA di minus 32%. Nah, kembali lagi kalau kita perhatikan kondisi makroekonomi dan harga acuannya masih tinggi, kayaknya agak susah deh. Ini harga-harga saham balik ke harga all-time low-nya, karena dari segi prospek masih terbilang positif. Oke, saja kita masuk ke pembahasan mengenai prospek ya. Ini analisa prospek yang saya temukan untuk industri batubara. Yang pertama, harga acuan batubara menembus all-time high-nya ya, dikarenakan penurunan supply dan peningkatan demand batubara akibat pandemi COVID-19. Meskipun sekarang sudah tidak all-time high, tapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan all-time high tahun 2011 lalu. Nah, kemudian prospek kedua, harga saham emiten batubara dominan masih jauh dari harga all-time high-nya nih, jadi masih ada upside potensial. Kemudian prospek ketiga, seperti yang kita ketahui juga, terjadi krisis energi ya, di beberapa negara, itu signifikan meningkatkan demand batubara dari negara lain, termasuk Indonesia nih, karena Indonesia kan produsen batubara yang cukup besar. Nah, kemudian ada satu prospek yang negatif, adanya isu global setuju mengurangi emisi gas rumah kaca dari pembakaran batubara dan mencari sumber energi alternatif ya, atau green energy. Jadi ini masih ada satu prospek yang negatif, cuman saya rasa memang agak lama ya, jangka waktunya nggak 1, 2, 5 tahun, yang mungkin masih 10, 20, 30 tahun lagi. Nah, selanjutnya kesimpulan dari saya, yang pertama batu bara termasuk komoditas nih, sehingga sahamnya memang nggak cocok buat di hold jangka panjang atau selamanya. Jadi mungkin dari segi harga acuan nanti jika memang sudah berbalik arah, jadi mungkin potensi returnnya juga akan semakin berkurang gitu. Lalu kemudian keempat emiten bisa kita katakan merupakan perusahaan yang memiliki fundamental baik nih. Nah, kemudian kita bisa dapat berekspektasi nih untuk profit perusahaan tumbuh di tahun 2022 kuartal 1 karena meningkatnya harga acuan batubara yang sangat signifikan. Jadi masih di level yang tinggi. Nah, dari secara valuasi PBV, saham PTBA bisa kita katakan yang paling murah nih. Dan dari segi rasio PE ratio bisa kita katakan untuk ITMG yang paling murah. Nah, tentunya video ini saya katakan bukan tujuannya untuk memberikan rekomendasi beli atau jual ya. Teman-teman tetap melakukan risetnya masing-masing atau do your own research. Karena untung atau rugi itu kan dinikmatin sendiri gitu ya, bukan tergantung karena orang lain. Oke, jadi itulah update kuartal 3 analisa fundamental, prospek, dan valuasi dari emiten batubara di Indonesia. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar penjelasan tadi, apakah masih tertarik untuk masuk ke emiten batubara saat ini? Nah, kalau iya kira-kira di saham apa dan kenapa? Boleh nih tulis komentar dan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ya, supaya bisa diskusiin lebih lanjut. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.